Semeton, mungkin semeton pernah ingat waktu saya menginformasikan bahwa sebelum ada badai matahari 2-3 tahun yang lalu, instruksikan semeton akan terjadi badai matahari kegelapan. Nah, ya gelap. Habis gelap lebihlah terang gitu. Buat manusia nyinyirin. Tapi saya nggak apa-apa. Kegelapan itu artinya itu manusia lupa. Dan bencana besar-besar itu datang. Bukannya gelap tidak ada lampu, enggak. Bukannya gelap itu tidak ada sinar, enggak. Gelap itu artinya kegelapan itu ada manusia lupa. Dan kedepannya udara pun akan beracun. Nah, itu juga bagian dari kegelapan. Udara beracun, bernapas gak bisa, itu juga bagian kegelapan. Makan ikan laut juga itu bagian dari kegelapan. Kalau makan ikan laut ternyata mengandung racun, itu juga bagian dari kegelapan, biar semua tahu. Nah, nanti habis itu ribuan orang nyinyirin, ya cuek aja, ya terjadilah badai matahari. Sekarang kalau air laut sudah limbah dibuang ke laut, nah ini semeton, garam tidak akan ada. Karena dalam 1-3 bulan ke depannya nih, kita masih bisa berbuat garam. Setelah itu garam nggak ada, air laut pun akan mendidih dan dipakai mandi akan gatal, iritasi kulit, ikan biota laut akan mati semuanya. Pertumbuhan ekosistem yang ada di dalam laut akan tersenat. Tuh. Itu nanti ke depannya. Apapun yang semeton akan makan, akan beracun. Kalau semeton makan daging-daging akan mengandung bakteri, akan mengandung virus. Kalau semeton makan ikan laut akan mengandung racun. Nanti semeton keluar di kota-kota besar, semeton akan tidak bisa bernapas, itu nanti ke depannya. Biar semeton tahu. Nah, saya sudah berulang kali bilang, apapun yang saya instruksikan di sini, bukan semata-mata saya harus mencari orang nangkil atau saya cari pengikut, enggak. Saya tidak mencari penangkilan karena waktunya telah tiba. Dari tahun 2016 ada Bisamo. Di tatkala waktunya telah tiba, kamu harus bisa ikhlas gitu. Ikhlas dalam arti kalau manusia sudah tidak mau bangkit dalam kesadarannya, manusia sudah tidak mau manut sama titah alam niskala, sebaiknya kita harus ikhlas. Kita jangan lagi mengurusnya gitu. Nah, pada tahun 2019 menuju tahun 2020, pada saat itulah saya menutup semuanya penangkilan saya, baik penangkilan berobat di rumah, begitu, maupun orang konsultasi datang ke rumah. Nah, sekarang ke pura pun begitu. Kalau kita bebaskan lagi, energinya buruk dibuatnya. Energinya panas dibuatnya, berubah energi dewa menjadi energi buta kala. Sekarang ke pura pun orang datang, sekarang harus melakukan penyupatan terlebih dahulu. Menyupat unsur pancamahabutanya mana di dewa, biar dia bisa menghantarkan roh dewa yang mantuk empoyangannya jujur ke surga loka. Karena dalam perjalanan ini sampai tahun 2054 semakin parah akan terjadi. Bukannya kebahagiaan yang akan didapat. Manusia dalam akhir zaman Kaliuga ini tidak ada mendapatkan kebaikan. Masa depan manusia itu bukan kebahagiaan, masa depan manusia itu adalah kesengsaraan. Karena ini dalam proses pembersihan bumi untuk membersihkan, mengembalikan para dewa ke Swargaloka, ke Siwaloka. Karena para dewa yang turun dari Saptaloka, manumadi dari manusia, sekarang Atman di dalam tubuh manusia itu karena dibagi dua. Satu berada di
Bono alitnya, satu berada di bono besarnya. Nah, yang di bono alit inilah yang mengantar dewa yang di bono besarnya itu, dewa yang mantuk empoyangannya, 7 turunannya itu. Apabila dia tidak mau mengantarkan, dosa-dosa 7 turun sebelumnya itu menumadi jadi binatang, jadi ulat, jadi lintah, jadi ular, jadi kelabang, jadi lelipan, dan lain sebagainya. Nah, itulah bagian titisan dosa manusia yang ada dalam tubuhnya. Kalau dia keluar keringat, jatuh keringatnya, set ke tanah, lagi beberapa menit, tumbuh dah ulat, tumbuh dah lintah, tumbuh dah kelabang. Nah, itulah bagian dosanya manusia menumadi jadi gumatat gumitit. Di sini manusia harus bisa membersihkan dirinya, harus bisa mengembalikan dirinya ke jati dirinya, ke kesadarannya, bukan membakti ke umai. Kembalikan dirinya, ketahui dirinya, siapa diriku, who am I gitu. Harus kita bisa ketahui. Kalau nggak bisa ketahui, jadinya akan terus-terusan numitis menumadi. Sekarang karena para dewa dikembalikan ke Swargaloka, para dewa muali ke Swargaloka, ke Siwaloka, manusia yang harus berbuat mengantarkannya dengan menyupat unsur panca mahabutanya menjadi dewa, agar dewa leluhur yang mantuk poyangannya bisa nyujur ke Siwaloka, jadinya manusia itu bisa selamat. Nanti akan ada hujan ulat, hujan gumatat gumitit, nanti itu kan hujan berjatuhan jadi mobil. Nah, itulah dosanya manusia. Dosa manusia yang tidak dibersihkan, jadinya turun dari langit. Hujan ulat tanah, hujan ulat belatung, hujan lintah, itu nanti mengerikan, nanti akan ada hujan. Apalagi burung sudah pada bunyi, krat, burung bunyi, ramai pus. Itu tanda-tanda sudah kehancuran, sudah akan datang terus-menerus secara bergantian. Ini pasang air laut tidak ada sama sekali. Biasanya itu mah biasanya dia ada airnya lah kalau mah. Sekarang ini tidak ada air sama sekali. Kosong, kering. Nah, begitu datang, itulah akan menghancurkan. Nah, ayat-ayatnya sebagai manusia bukannya sementara akan selamat karena membakti ke umai, atau bukannya sementara akan selamat berguru perguruan tentang agama, atau sementara akan selamat hanya mengucapkan dobogi selamat serang sami, tidak bisa. Selama sementara masih sakit, sementara masih tidak merasakan sakit. Sekarang ini banyak yang mati tiba-tiba karena dia tidak merasakan energi sakit dalam tubuhnya, seperti ulat, bermacam-macam ulat dalam tubuhnya, dia tidak merasakan apa-apa. Nah, itu menyebabkan orang anak muda akan mudah mati cepat. Bersih ulat dalam tubuhnya, bersih lintah dalam tubuhnya, dia tidak nyakit bagian karena capek atau pegal, itu dia berbicara. Sakit lututnya karena mungkin capek, itu dia. Padahal itu adalah bagian dari dosa kelahirannya yang belum dibersihkan. Nah, mana manusia akan mau, ya paling-paling ditanya sastranya apa tuh, kitabnya apa tuh, karena dia mentuhankan sastranya, mentuhankan kitabnya. Kita apapun yang kita lakukan, apapun rontal yang memerintahkan kita, saya diperintahkan oleh rontal, bangkitkan Sabda Petala, membangun Sabda Petala kesendirian. Sekarang baru 6 bulan ini ada namanya Pak Sumandito ikut. Nah, jadinya itu sendiri, ke semua sendiri. Setiap purnama Mecaru di 1, 2, 3, 4, 5 tingkatan itu, Limang Soroh Banten, Caru dan Ayaban. Tiap Kajang Kleon 2 tingkatan Caru, 2 Soroh Caru, Tilam 2 Soroh Caru, Purnama Kajang Kleon, terus beriatnya. Untuk apa? Biar bumi ini tidak kiamat, biar di daerah kita itu selamat. Bukan yang kita menghentikan bencana, enggak, meminimais bencana yang akan datang, supaya kita bisa masih metakitaki untuk merubah diri dalam berakhirnya zaman Kaliuga ini. Nah, semeton kalau yang suka-suka nanya sastra itu ya, cari aja ke Pusdok ya, Pusdok Provinsi Bali, atau baca lontar leluhurnya di rumah. Jangan nanya-nanya, itu capek kita jawab. Setelah kita jawab tuh nggak dijawab juga, nanti tahu-tahu kan pembenaran dah ribut, karena mentuhankan bacaannya.